Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan yang dilakukan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Lalu bagaimana agar rumah menjadi tempat yang aman dari kekerasan? Kita akan berbincang dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ai Mariati. Selamat malam Bu Ai. Selamat malam. Bu Ai, kita berkaca pada kasus yang terjadi di Penjaringan Jakarta Utara. Ada kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan kematian anak dengan alasan emosi. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya, lagi-lagi kita berduka ya, sangat mendalam dan lagi yang menjadi pelaku adalah orang yang seharusnya memberi perlindungan terdekat terhadap anak. Tentu ini harus kita sikapi dengan serius bahwa dua peristiwa berturut-turut, bahkan yang ketiga saya juga terlapor dari seorang pacar tante ya, sehingga bayi 3 tahun dinyatakan koma dan kritis sampai saat ini. Itu juga memberi pada kita semua bahwa informasi dan rekam jejak di media ini masih fenomena gunung es jika dibandingkan dengan data-data yang terlaporkan ke KPAI dan kemudian juga yang ada di data lainnya seperti Simponi KPPA. Dan bahkan yang tidak terlaporkan itu juga kerap ya menghiasi layar kaca kita semua. Tentu perhatian serius kami adalah pertama, anak ini masih ditempatkan sebagai objek, bukan subjek atas hak-haknya. Keluarga masih menempatkan mereka seperti anak-anak itu hanya ikut saja, hanya terlibat saja, hanya menjadi anak-anak yang mereka besarkan, mereka ada di dalam keluarga dengan tidak melihat bahwa mereka adalah subjek atas hak-hak yang harusnya diterima. Kalau ini sudah established pemikiran bahwa anak-anak ini adalah menjadi sangat urgen di dalam keluarga untuk dilindungi dari seluruh hak-haknya, maka tidak akan menjadi trigger bagaimana orang tua jika ada persoalan penyelesaian masalah baik dengan satu dengan yang lainnya ya antar di dalam keluarga ini maupun dengan tetangga misalnya orang lain yang coba melakukan atau tindakan-tindakan pada orang tua itu tidak dengan cara yang sangat instan dengan cara yang melukai, memberi kekerasan. Ya misalnya anak ini segera diselesaikan karena yang kita hadapkan ini bukan benda mati ya, bukan orang yang tidak punya karakter unik dan lain sebagainya. Disinilah penempatan anak ini belum setara di dalam kacamata perlindungan maupun pemenuhan haknya. Apa solusi dari situasi ini? Apakah masih diperlukan lagi undang-undang soal pengasuhan anak? Dan jika memang ada undang-undang payung hukum yang selama ini ada perlindungan anak-anak, bagaimana ini bisa menjamin keselamatan anak-anak, bisa menjamin anak-anak tidak menjadi tadi yang disebut Ibu Ai adalah menjadi objek kekerasan? Ya, pertama dalam sisi regulasi ya, pengasuhan yang dimaksud adalah bagaimana tugas dan fungsi orang tua berjalan maksimal. Berikutnya adalah pengasuhan alternatif. Nah, hari ini RUU pengasuhan sebetulnya dimaksudkan untuk memberi dukungan atas anak-anak ini dari beragam situasi dan kondisi keluarga. Misalnya kalau boleh saya urai di sini adalah keluarga yang rentan ya terhadap pola asuh yang juga turut rentan dan di hilirnya anak-anak menjadi korban. Misalnya kita melihat kerentanan itu dipicu 3 hal. Orang tua yang tidak kunjung selesai selalu bercekcok dan berkonflik. Kedua, masalah trigger ekonomi yang kerap menjadi pemicu, maka mencari solusi-solusi yang ini juga berdampak fatal pada anak dan mereka tidak kunjung menyelesaikan persoalan. Yang ketiga misalnya ada persoalan will atau orang ketiga. Nah ini semua terakumulasi ketika ya rapuhnya rumah tangga itu adalah sisi kerentanannya pada anak. Di salah satu hal yang terkonfirmasi adalah 4 anak yang meninggal. Ini juga terlihat bagaimana kekerasan rumah tangga terus ya di eskalasi konfliknya itu dari mulai ekonomi dan kemudian juga adanya orang ketiga. Saya ingin mengatakan bahwa kerentanan ini yang harusnya dijawab secara regulatif terhadap RUU pengasuhan yang sedang digodok mungkin sudah 10 tahun silam ya, ini belum kunjung selesai. Dan yang kedua adalah keluarga alternatif. Ini juga anak-anak yang dilahirkan misalnya tetapi orang tuanya tidak ada dan juga membutuhkan keluarga alternatif yang memberi dukungan optimalisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak secara makro itu. Tapi secara mikro tentu banyaknya program ya, saya kira karena gapnya terlihat di KPAI, apa triggernya yang menjadi persoalan-persoalan yang diadukan. Tentu saja saya menghimbau kita semua pemerintah, masyarakat ya dan seluruh aparat penegak hukum untuk
meningkatkan kinerja kita, Betul. memberi perlindungan Betul. dan dukungan pada anak-anak kita. Baik, Begitu. regulasi harus ada karena disitulah negara hadir, tapi lebih penting lagi adalah soal bagaimana pelaksanaan regulasi ini. Terima kasih Ketua KPAI Ibu Ai Mariati sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.